Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Salah satunya melalui pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas Jalan Situraja sampai Dharma Raja di Kabupaten Sumedang. Dengan panjang penanganan 6,3 km, progres pekerjaan saat ini sudah mencapai 13,7%. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar 23 miliar 101 juta rupiah yang didukung penuh untuk memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Selain itu, pekerjaan ini juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98 orang, sehingga memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Rekonstruksi jalan ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kemudian Bapak lihat juga bahwa misalnya alokasi yang kita alokasikan bisa mengobati ribuan orang dalam setiap hari berobat di rumah sakit. Siapapun yang sakit di Jawa Barat nggak punya BPJS dibayar pemerintah, itu juga ribuan loh Pak jumlahnya. Dari mana uang ribuan ini? Dari tata kelola keuangan. Saya kalau ngomong sebagai gubernur hari ini nggak mau saya. Saya gubernur yang sampai hari ini nggak pernah pergi keluar provinsi Jawa Barat kecuali Jakarta. Saya akan pergi ke Maluku Utara karena ada unjangan jam Intel menjadi narasumber tanggal 2 sampai tanggal 3. Hanya itu pun karena diminta jam Intel harus datang. Saya konsisten loh di sini, gitu loh. Saya muter setiap waktu. Kenapa? Saya konsisten untuk nggak pernah pergi perjalanan luar negeri. Bupati-bupati saya udah keluar negeri. Saya enggak. Nah, untuk apa? Karena saya sebagai pemimpin harus memberikan contoh bagaimana mengelola keuangan harus punya manfaat bagi kepentingan masyarakat. Bisa jadi saya juga menyadari bahwa tidak semua kebijakan itu bisa membahagiakan banyak orang. Pasti ada. Saya tahu lah perasaan Bapak udah pinjem uang, kemudian harus ada cicilan, kemudian saya juga tahu, tetapi juga saya harus pikirkan ini nih, anak-anak yang orang-orang miskin. Dan saya kan sampai hari ini tidak melarang, mana ada pernyataan saya melarang piknik. Piknik silakan, tetapi tidak boleh melibatkan institusi sekolah sebagai institusi untuk mengorganisir sebuah kegiatan yang itu tidak ada kaitan dengan pendidikan. Wajar saya begitu. Ya urusan piknik, orang tuanya piknik ya mangga aja. Anak saya juga suka piknik. Saya juga suka piknik dengan anak-anak saya. Saya juga suka sewa bus, gitu loh. Saya suka sewa bus, nggak ada soal. Tetapi tidak boleh kegiatan studi tour ini piknik berbungkus studi tour melibatkan institusi sekolah. Katanya Bapak kan anti nepotisme, anti korupsi. Kan kita ingin korupsi dalam dunia pendidikan bersih. Nggak boleh. Nah saya nggak boleh nih. Kan gitu, guru-guru nggak boleh lagi kabita. Ada namanya persaingan. Kalau nawarin ya pasti saya Merena Saki. Saya juga tahu. Saya Merena Saki. Ya pasti milih yang paling gede. Milih. Kan kasus yang Depok itu kan ngasih diskon yang tinggi, akhirnya menggunakan bis yang tidak memenuhi standar. Dan bisnya kan banyak, saya kan tahu bis pariwisatanya juga banyak yang dirubah-rubah. Saya bisa merasakan kok bisnya ketinggali halus tapi geger-began itu rewel kan banyak. Nah itu, jadi Pak, saya mohon maaf, mungkin Bapak senang sama saya, sangat sosialnya tinggi, tapi pemimpin itu bukan hanya ingin populer-populeran sosial, tapi harus ada sikap yang untuk melindungi. Bapak juga punya anak. Anak Bapak, kapan Bapak harus bersikap nggak boleh, kapan bersikap boleh.
kapan bersikap ini diperbolehkan, kapan bersikap ini tidak diperbolehkan. Nah, saya berpikir itu adalah untuk kepentingan masyarakat saya, yang masyarakat Jawa Barat ini bukan orang kaya. Masyarakat Jawa Barat ini banyak orang-orang yang miskin. Nah, itu pertama. Kemudian kalau dicari solusi, ya kalau bicaranya baik, kan saya juga bisa terkonektivitas. Nah, itu minta solusi. Itu loh. Konektivitas apa? Sekarang kan ada pengembangan industri di sini, di sini, di sini. Kan saya bisa ngomong juga. Bisa nggak sih nanti bisnya itu dari sini, dari sini, dari sini? Bisa nggak yang kontrak bis ke perusahaan-perusahaan ini bisnya yang nomor Jawa Barat? Kan saya juga punya gitu loh. Saya itu orangnya yang ya udah kalau, tapi karena di medsosnya juga, walaupun di medsosnya juga nggak bisa juga ngelawan rakyat. Kan rakyatnya lebih kuat, lebih rakyat itu lebih. Saya juga punya itu Pak, punya data statistik riset. Jadi saya tuh kenapa kebijakan saya santai aja. Data statistik risetnya jelas kok ada, saya punya. Itu hampir lebih dari 90% rakyat setuju terhadap kebijakan ini. Ya kalau saya 90% rakyat setuju terhadap kebijakan ini, saya masa harus melawan yang 90%. Ya, saya harus mempertahankan yang 90% ini. Nah, kemudian kalau berikutnya ya kita cari solusinya bagaimana bis-bis Bapak ini bisa tersalurkan, kan seperti ini. Dan memang kegiatan-kegiatan yang tur-tur ini juga kita ini, Bapak saya cerita nih Pak. Ini saya tadi cerita ke Pak Asisten. Coba saya bilang Pak Asisten, misalnya kabupaten kayak Kuningan, atau kabupaten kayak Ciamis, kabupaten kayak Tasik, saya bilang yang pendapatan daerahnya kecil. Kemudian dia ngumpulin duit PBB, duit itu, duit ini. Kemudian pejabatnya itu ngumpul di kota Bandung, rapat seharian, 3 hari, ngabisin uang sekian miliar. Uangnya dikumpulin, sedangkan sekolahnya mau roboh. Gimana? Kan saya harus berpikir itu, kan nggak boleh juga uang dari desa dibawa ke kota, karena kebijakan saya itu adalah tidak boleh ada disparitas dan tidak boleh ada eksploitasi di mana satu kota besar mendapat pendapatan yang begitu tinggi mengambil duit-duit dari daerah. Nggak boleh. Saya sudah kemarin di Bekasi, dan Bekasi coba mulai sekarang birokrat DPR-nya manfaatin duitnya, coba lihat tuh orang-orang rakyat miskin tuh. Coba mulai perbaikin. Jadi memang ada pola yang saya ambil di Jawa Barat ini demi kebaikan masyarakat. Nanti juga terasa, kapan nanti terasa manfaatnya, ya lihat aja. Saya yakin betul itu kalau ekonomi nanti perlahan baik, di 2027 itu akan booming kepariwisataan Jawa Barat. Asal gitu loh, dunia kepariwisataannya menyadari gimana kita, pariwisata kita gimana mau maju. Kalau, mohon maaf, ada pantai yang indah, jinkan bangunan pinggir pantai. Sampahnya nggak diurus. Ya gimana mau maju? Ya yang datangnya itu juga turisme itu nggak akan datang. Saya kan perhatikan, ada kebun ente yang indah, tutup semua oleh pedagang. Ya akhirnya yang datang itu anak-anak terus ke tempat-tempat wisata itu yang, mohon maaf ya, karena diorganisir. Orang yang sadar untuk pergi wisata turun. Kenapa? Lewat tempohan. Makanya saya hari ini membenahi anggaran untuk alokasi industri kepariwisataan itu sudah mulai tinggi. Makanya saya hari ini sudah mulai ini beresin, ini bersihkan, pinggir laut bersihkan. Terus saya sampai kalau ngomong di Pangandaran, nyiapin truk 3. Saya sampai ngotot-ngotot berani melawan apa yang diputuskan oleh Kementerian KKP. Saya bilang nggak boleh itu ada ini di Pangandaran. Kenapa? Karena akan mengganggu dunia kepariwisataan. Jadi kalau dunia pada akhirnya kita bisa melihat bahwa dunia kepariwisataan selama ini di Jawa itu semu. Yang piknik itu bukan turis yang punya duit yang ingin wisata. Yang piknik itu adalah orang-orang yang diorganisir untuk pergi wisata, dan itu pun bukan hanya di Jawa, pergi keluar. Saya
dicek ke Pak Kadis Pariwisata. Kan kalau diurus bener-bener Pak, mungkin juga saya juga harus dipuji sama orang BIS. Kenapa? Kampung saya yang tidak diniatkan untuk menjadi tempat wisata, saya niatkan untuk olahraga saya setiap pagi bersepeda atau jalan kaki. Saya tiap hari mungut sampah. Saya punya uang dari honor zaman DPR, honor YouTube apapun, saya bangunkan jalan, saya bangunkan jembatan, segala macam. Pada akhirnya karena diurus dengan baik, lahirlah kepariwisataan yang per minggunya 70.000. Itu bis di tempat saya tuh ngebaris tuh lebih dari 50 bis per hari minggu. Tapi saya nggak dipuji sama orang bis tuh. Itu per minggu. Tetapi saya juga udah ngancam ini nggak akan bertahan. Kenapa? Karena perilaku manusia. Bagaimana perilaku manusia serakah? Bagaimana perilaku manusia serakah? Lapak tiap rumah disewa-sewakan, nyewanya ada yang satu rumah 5 lapak nyewa, estetikanya hancur, yang dijualnya tidak pernah dipikirkan berkualitas atau tidak, yang berkunjungnya, yang nyapunya tidak mau, yang nyapunya orang saya, yang masang tempat sampah saya, yang ngurus listrik saya bilang kalau warganya model gini hanya ingin menikmati tanpa ingin mengelola, nggak bisa, Allah nggak suka. Kalau bahasa saya, karuhunnya kalau tidak dimuliakan, saya bilang ini nggak akan membawa berkah. Saya ngasih. Nah, itu mentalitas orang Jawa Barat. Beda dengan mentalitas orang Bali. Beda dengan mentalitas orang Jogja. Orang Jogja naik beca, ditanya, berapa Mas? Ya terserah Mas aja. Kita di tempat wisata, bisnya gocap. Pemandu wisata masing-masing nyekel. Masuk ke tempat wisata aja 7 lubang. Kan ini yang mengakibatkan penurunan kepariwisataan di Jawa Barat, dipengaruhi juga oleh aspek ekonomi. Nah, jadi saya sampaikan ke Bapak, ya kalau sikap untuk larangan melaksanakan studi tur adalah sikap saya terhadap para kepala sekolah, di mana studi tur itu adalah kegiatan studi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian yang harus dilakukan. Tetapi kalau mau piknik tidak usah menggunakan lembaga institusi sekolah, ya piknik aja. Dan selama ini juga Pak, kalau saya lihat angka piknik ke puncak masih tinggi, kredit kan angka piknik yang akan turun ke daerah sini. Kenapa angka piknik turun ke daerah sini agak turun? Kenapa? Karena rusak Ciater. Tidak ada yang bisa dilihat. Bangunan di Ciaternya berantakan. Di Ciaternya rusak. Ke daerah lain memang juga ada jenuh. Kenapa? Terlalu padat pedagangnya. KP-nya terlalu banyak. Nah kalau ke puncak, itu kan puncaknya dibongkarin sampai bersih. Dan kemudian di puncak ada taman safari yang relatif makin hari makin berkembang dan wilayahnya sangat luas. Di sini kita kan tanpa punya kebun binatang aja ribut, terus kemudian ada Baliju apa ya di Lembang. Tapi kan itu animatif. Sebenarnya kan industri ini mengalami penurunan karena ya, tampilan wisata di Lembang itu terlalu berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tidak melakukan pengelolaan alam yang abadi. Itu problem. Kan rame kalau dulu ada rame di sekitar ini dulu kan zaman outlet. Kan outletnya runtuh, ganti oleh KP-nya menjamur di mana-mana. Sebenarnya sehingga orang tuh begitu datang ke Bandung, anak-anaknya mau main kemana? Itu juga problem, dan itu kan otokritik yang harus segera berhenti. Ditambah lagi sekarang Pak, akan semakin menurun lagi. Kenapa? Ada ancaman sesar Lembang. Ya pasti nurun Pak. Yang mungkin terjadi kapan saja. Kita tidak bisa memprediksi daerah sini Pak. Masa kita mau protes? Punten sesar Lembang, gempana tong ayeuna. Justru hari ini yang dipikirkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ini warga sebagai gubernur hari ini Pak, kita harus mulai memerintahkan pada warga yang di daerah sesar ini segera mengungsi sejak sekarang. Mengungsinya kemana? Kan dipikirkan. Jangan sampai nanti ketika terjadi gempa nanti gubernur disalahkan, gubernur tidak melakukan early warning. Nah,
Gitu loh Pak. Jadi kalau muka susah, ya sare-rea Pak. Hari ini jadi bukan hanya Bapak, dunia industri juga sama hari ini. Jadi hari ini kan kita semua bertahan dengan keadaan. Jadi itu Pak. Jadi itu ya, kalau nanti lo Bapak ini bagus, ya saya juga bisa nyari solusi Pak. Nanti saya bertemu dengan beberapa pengusaha industri, gitu. Bisa nggak? Gitu. Atau juga kita juga nanti berpikir cara-cara lain agar yang Bapak hidup tanpa mengganggu anak-anak agar fokus studi dengan baik. Intinya itu Pak, dengan sekarang mereda, tawuran geng motor aja udah mulai hilang di jalan, kita sudah bersyukur. Itu Pak. Ada pertanyaan? Ya Pak. Tadi Bapak menyampaikan kaitan dengan refocusing infrastruktur jalan menjadi baik dari 600 menjadi 2,6 miliar. 2,2 triliun. PJU dari 40 menjadi 600 miliar. Memang saya lihat Pak, di Ciater mulai dipasang, itu bangunan-bangunan gubuk dibongkar, saya kemarin lewat, kemudian ada PJU yang baru Pak, dipasang. Nah cuma saya ingin menambahkan aja ke Bapak Pak, selain itu juga Bapak, dalam refocusing juga kan tolong diperhatikan sektor pariwisata, yaitu untuk promosi dan lain-lain. Karena sampai sekarang promosi dari Pemda Jawa Barat kaitan dengan pariwisata di Jawa Barat belum begitu ini dan tidak dimasukkan dalam anggaran. Itu saja saya permohonan ke Bapak untuk disampaikan. Ini Pak Kadis ada di sini Pak, Bapak ada juga, saya menyampaikan itu aja Pak Kadis untuk promosi. Ya, Terima kasih Pak. Sekarang sebenarnya tidak perlu promosi anggaran besar-besar, sudah era TikTok. Jadi cukup diceritakan, ini ada, ini ya sudah sekarang ya. Kira Mungkin ini Pak Ya, dari Ordana, kalau beliau adalah menyangkut anak kami. Tadi kami juga anak Bapak yang 10%-nya mungkin yang kata Bapak 90% itu sudah Bapak, kami juga memihak Bapak, tapi yang 10% ini tolong diperhatikan untuk cari solusinya. Terima kasih kepada Pak Gubernur juga kemarin, alhamdulillah pajak sudah memang dihapuskan, kita bisa berjalan. Nah, cuma tinggal mungkin pajak dikembalikanlah kepada angkutan umum yang semula. Itu satu. Kedua, anak Bapak juga ini yang 10%-nya kata Bapak, solusinya kami seperti apa? Itu aja Pak. pajak angkutan umum itu dasar hukumnya apa sih? Saya kan bukan dasar hukum dari gubernur itu. So Pak. Iya. Dasar hukumnya apa? Permendagri kan? Pajak. Dasar hukumnya dari Permendagri, tapi tetap keputusannya dari para gubernur Bisa masing-masing. dievaluasi. Karena kami ada Bisa dievaluasi. Saya kan baru tahu sekarang. Ya, dari DPP-nya ini kita juga tidak disosialisasikan Pak oleh Bapak dari sini. Tahu-tahu kita membayar ini kemarin ya. Iya, bukan. Saya sebagai gubernur baru tahu dari itu. Nah, iya itu Pak, mungkin makanya saya sebagai membawahi anggota kami ya kena capek juga Pak, dari 2 juta menjadi 4 juta, dari 5 juta menjadi 10 Ya, juta. udah. Jadi saya sebagai gubernur peraturan itu baru tahu dari Ibu, Iya. pemberlakuan itu. Iya, betul. Sampai hari ini saya belum pernah mendapat laporan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah yang menceritakan masalah ini. Ya, insya Allah mungkin sekarang saya sudah Iya. menyampaikan ke Bapak. Siap. Satu, mohon kebijakan karena ini anak Bapak yang 10% ini lah ya deh. Sekarang kolek begini Pak, mohon kepada Bapak aja gitu. Solusinya mau seperti apa nih kami, itu aja Pak. Yang 10% anak Bapak tadi 90%, kita ikut Bapak lah semua, nggak mungkin ikut Bapaknya. Bapak Aing yang segitu bagusnya, yang segitunya anaknya, masa kami tidak dinyaang? Kami jangan dianaktirikan lah Pak seperti ini. Iya, Kebijakan saya transportasi banyak. Nah itu Pak, kami minta ke Bapak, mungkin nggak akan seperti ini, kami tidak akan demo-demo yang lain-lain ya, asal kita diperhatikan mungkin itu teman-teman ya. Kita minta perhatian Bapak aja selaku Bapak kita semua yang Ya, pertama yang pajak ya kita evaluasi. Iya, siap. Saya gini sikap saya, segala sesuatu yang memberatkan industri di Jawa Barat pasti saya mengevaluasi. Alhamdulillah, alhamdulillah mohon Pak Gubernur juga mungkin Satu lagi Pak, pajak itu misalnya pajak 1 juta. Ini jasa harganya juga berat Pak. Kalau buat kita misalnya dari pajak 1 juta, jasa harganya itu lebih mahal dari pajak kita bayar pajak. Ya jasa harga ke jasa harga nih, karena jasa harga kan bukan kewenangan gubernur, kan? Jadi kewenangannya. Didorong itu sama Pak Gubernur kan mungkin. Ya kemarin sudah bisa tuh, yang dulu ketika ada
penghapusan hutang pajak. Iya. Dulu kan jasa harjanya tidak dihapus. Iya. Kemudian saya minta tidak Dihapus, sengaja, kan? akhirnya Betul. dihapus. Betul. Tapi kan nggak bilang nuhun semuanya juga. Nambah kowe. Itu Pak terus menang sama Bapak, alhamdulillah jasa pendak kan terus. Gitu. Iya. Pak Gubernur mohon izin. Jadi begini Pak, sebetulnya saya sepakat dengan Bapak bahwasannya study tour dilarang ya apabila orang kegiatan dibungkus dengan piknik. Tapi Bapak sudah menyatakan bahwa dan kita sepakat bahwa piknik tidak dilarang. Nah, dengan catatan tidak mengatasnamakan institusi sekolah dan melibatkan para tenaga pendidik di sekolah. Itu saya sepakat Pak, sepakat sekali. Nah, apakah Pak Gubernur bisa memberikan tambahan penjelasan di dalam SE-nya angka 3 itu terkait dengan kan itu globalnya ada study tour yang dilarang dengan dibungkus kegiatan piknik. Nah, lalu ditambahkan mungkin poin A-nya atau poin berikutnya dalam angka 3 tersebut bahwa piknik tidak dilarang sepanjang tidak mengatasnamakan institusi sekolah dan juga mohon maaf Pak, ini kan ada juga yang penjelasannya tambahannya lagi tidak memberatkan orang tua siswa dan tidak bersifat wajib. Enggak Pak, itu sudah Bapak itu sudah mengarah pada sekolah suruh piknik lagi. Enggak, maksudnya kalau Kan siswanya sikap saya udah jelas Pak, kan sekarang sudah era TikTok. ya, Ini pernyataan saya jelas Pak, saya tidak melarang setiap orang, bukan siswa, Ya. setiap warga Jawa Barat untuk piknik. Yang saya larang adalah piknik menggunakan institusi sekolah sebagai lembaga pengumum, sebagai inisiator, sebagai organisatoris dari sebuah pengelolaan. Itu kan dilarang di undang-undang kita. Kan pemerintah juga dilarang. Gubernur kan tidak boleh hari ini mengorganize sebuah pungutan, kan nggak boleh. Karena Pak Gubernur ini kan ASN. Nah, maksud saya begini Pak Gubernur, anggap saja bahwa siswa itu masyarakat biasa. Ya sudah, kan saya sudah jelas masyarakat tidak dilarang untuk Nah, piknik. itu dia. Dia piknik Maksudnya. ya ikut rombongan di kampungnya, rombongan Ya. sama orang tuanya Itu, silakan. jadi enggak maksudnya dia memang tidak diorganize oleh sekolah gitu. Nanti ada akal-akalan lagi. Saya kan tahu di kita ini selalu mencari celah untuk diakal-akalin. Maaf Saya Pak. harus tegas. Maaf Pak, jadi Karena itu aparat saya. Surat saya ini adalah untuk internal. Aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat Ya. dalamnya para guru. Jadi kalau yang mau protes itu adalah para guru. Karena untuk internal bukan untuk Bapak. Ya kan yang kalau mau protes adalah guru. Karena guru kenikmatan-kenikmatannya hari ini dipreteli oleh gubernur. Ya, tapi mungkin dampaknya ya Pak ya ke kami ini. Saya gini Pak, Gitu. anak saya tidak boleh keluar rumah oleh saya. Akhirnya anak saya tidak jajan di warung. Wajar nggak kalau yang punya warung marah sama saya? Enggak lah. Kan itu mah aturan untuk internal saya, Di rumah. untuk anak-anak saya. Kan anak sekolah itu adalah anaknya gubernur. Guru itu adalah aparatnya gubernur dan bupati wali kota. Ya Pak Gubernur, maaf nih. Orang mungkin ke belakang lah industri pariwisata terutama jasa bus pariwisata di Jawa Barat. Ini kan ya bukan kita memanfaatkan dan mengeksploitasi, tapi memang kan itu sudah terjadi terlepas dari apa yang ditemukan oleh Pak Gubernur saat ini setelah menjabat. Maksud saya tuh begini. Oh nggak sih menemukan kasus itu sebelum menjabat? Iya betul. Ya, maksudnya sebelum-sebelumnya juga mungkin, tapi kan baru diungkap sekarang. Nah, maksud Oh nggak saya- diungkap, Bapak lihat YouTube saya. Sejak saya jadi anggota DPR saya sudah mengungkapnya. Tapi maksudnya diungkap dan sekarang diberlakukan ada SE-nya, maksud saya kan Pak, yang akhirnya itu berdampak kepada layanan ini, sektor usaha ini. Ada dampak lah. Nah mungkin kan ini kan Bapak Patricia menggolong jadinya Pak. Akhirnya pengusaha kaget, pekerja kaget kan dengan hilangnya pangsa pasar di. Saya gini nanya sama Bapak. Saya punya adik tiap hari pergi ke tempat hiburan, mabok. Kemudian saya bilang, gak boleh lagi kamu keluar rumah, gak boleh lagi ke tempat hiburan.
Kamu diam di rumah, duitnya manfaatkan untuk nabung. Tidak pergi. Iya. Terus apakah saya harus mendengarkan tempat hiburan itu ngomong-ngomong kepada saya? Yang dimaksud saya bukan itu, Pak. Kalau tadi itu Dan dari sisi pemerintah, memang pemerintah harus mempertimbangkan. Nanti kalau tempat hiburannya kekurangan tamu, Pak Didi harus memikirkan PL itu nanti nasibnya bagaimana. Kan begitu. Ya memang kita harus saya pikirkan, itu yang biasa dapat minuman ya sekian rupiah per bulan, gimana itu nanti preman yang jaganya gimana, gitu loh. Jadi ya saya juga harus berpikir dong, nanti kan berpikir saya coba PL-nya latih jadi pekerja garmen, kan begitu. Dan itu tanggung jawab saya. Tetapi tidak boleh orang menekan saya untuk melarang adik saya agar boleh ke tempat hiburan. Karena kontribusinya buat keluarga Bapak. Iya, Betul. itu karena kasus kemarin, ya kasus PT UN. Kan sama yang Bapak ini. Yang kasus PT UN sekolah, saya menginstruksikan kepada kepala sekolah tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah. Kalau dia jaraknya dekat dari rumahnya, andai kata pun gitu di ruang kelasnya harus menjadi maksimal 50, terima saja. Tahu nanti kita akan membangun ruang kelas baru. Dampaknya ada kemudian para kepala sekolah di sekolah swasta ya organisasi menggugat ke PT UN. Tapi akhirnya apa ketika menggugat ke PT UN? Kan akhirnya juga balik lagi kan Senin ada perdamaian kan? Iya karena apa? Karena aturan saya itu dibuat untuk internal sekolah saya. Jadi internal sekolah pemerintah di bawah. Nah kemudian dampak dari aturan itu berdampak pada sekolah yang lain. Dan itu kenapa sekolah yang lain juga tidak bisa berargumentasi bahwa saya kekurangan guru pemurid karena aturan bupati itu apa? Karena faktanya sekolah yang lain juga penuh. Jadi maaf Pak Gubernur, jadi untuk saat ini saya tuh tadinya mau ke Pak Gubernur, cobalah ada dari peraturan Pak Gubernur yang bisa sedikit meringankan kami dari pelarangan pariwisata. Meringankannya bagaimana? Ya mungkin ada, saya kan kurang paham juga, Bapak yang lebih. Enggak, kan saya udah paham. Ya, ada kalau saya pribadi pengennya dibebasin lagi, tapi bukan begitu maksudnya Pak. Ya pengennya Bapak gimana? Ya ada kebolehan untuk Nggak mereka. bisa, gubernur kan tidak Oh, boleh jadi- membuat aturan untuk kepentingan tertentu. Oh ya, jadi aturannya tetap tidak bisa lah gitu. Nggak bisa. Nggak boleh, aturannya untuk kepentingan nggak boleh. Saya kalau ngomong hukum bisa begini. Kalau ngomong hukum, kalau kemudian nanti ada kepala sekolah menerima gratifikasi karena penyelenggara pengelolaan ini dan nilainya besar kalau digabungkan, maka gubernur ikut serta. Kenapa? Karena gubernur membuka ruang. Saya kan mengikuti aspirasi pajak ke evaluasi. Terima kasih Pak Gubernur. Tinggal mungkin cari jalan keluarnya teman-teman. Ya maklum Pak Gubernur sedang collab, bisa mohon maaf mungkin kalau ada salah kata. Enggak ada masalah. Mohon maaf. Yang susah ini banyak, Bu. Iya, mohon maaf gitu Bu, mungkin lagi seperti ini nanti Bapak lah mungkin yang akan menolong tadi kembali masyarakat Bapak juga, anak Bapak juga, rakyat Bapak juga. Yang tadi Bapak 90% kami meminta tolong yang 10%-nya mau bagaimana jalan keluarnya teman-teman kami yang benar-benar kita masuk income juga Pak buat pemerintah, bukan sedikit anggota Ibu. Tolong kami dipikirkan itu aja ke Bapak kita, ke Bapak orang tua kami semua. Mohon maaf tadi ada salah kata yang Gua udah masalah biasa. mohon maaf sekali mungkin karena Ibu mah sudah seperti ini, tapi mohon diperhatikanlah anggota Ibu ini yang betul-betul berjuang juga membantu untuk pemerintah. Pajaknya kami harus bisa bayar, cicilannya juga kami harus bisa bayar. Tadi mungkin jalan keluarnya kata Bapak, apakah industri mana nanti atau nanti ada kerjaan Trans Metro Jabar jangan keluar ke kami dulu, itu mungkin Pak, karena kami di bidangnya transportasi, kami di ahlinya transportasi, mungkin membantu Pak Gubernur supaya Jawa Barat ini betul-betul yang Bapak
Pejabat sekarang ini betul-betul kondusif, tidak ada apa-apa. Kami juga selaku yang bukan anggota kami juga tidak mau Pak demo-demo. Yang kemarin aja mungkin sudah menyusahkan bapak-bapak yang 200, apalagi sekarang teman-teman satu PO ini udah siap 5 unit. Ibu terbuka aja. Ibu tidak mau dan tidak menginginkan beliau-beliau seperti itu. Dengan Pak Dirlantas, dengan Pak Dirintel, kami berusaha untuk minta tolong ditemuin oleh dengan Bapak ya tadi. Sampai semalaman kami tidak tidur supaya minta kebijakan Bapak supaya jangan terjadi demo. Saya tidak mau Pak. Terus terang kami tidak mau ada kerusuhan di Jawa Barat ini. Kami sayang Bapak. Kita nyaas ke Bapak kita. Nggak ada niatan untuk ngawut Jawa Barat, nggak ada. Cuman hanya minta solusi. Kami teman-teman kami ini sedang kolek Bapak betul-betul ini yang dengan saya aja Pak Budi dari Surya Putra betul-betul 200 unit. Kemarin pada waktu libur itu paling keluar 20 unit. Yang 180 unitnya kita mau cicilan dari mana? Betul Ibu itu karena Ibu bilang 30 tahun di Organda, seumur hidup Ibu turunan dari transportasi Pak. Itu mungkin ke Bapak ngeluh, kita bukan ngeluh. Tadi yang kata Bapak kredit enggak lah, situasi kondisi seperti ini. Itu aja ke Bapak, mohon perhatian. Nah, sekali lagi Ibu mohon maaf atas pimpinan Ibu selaku mewakili Pak Ketua Organda tidak bisa hadir. Itulah mungkin keluhan, tapi bukan keluhan mau dikasih, mau minta, enggak. Kita hanya cari jalan keluarnya seperti apa, karena kita betul-betul viewer pengusaha yang untuk juga income-nya kepada pemerintah ada. Bu, yang melarang studi tour itu bukan saya. Iya, enggak. Luar Gubernur daripada Banten melarang studi tour. Luar dari studi tour Pak lah. Luar dari studi tour. Gubernur Lampung melarang studi tour. Gubernur banyak sekali, tapi memang demonya. Tadi Ibu sudah senangnya sama saya. Ya. Ibu sudah ngerti karena itu mah di dalam luar lingkup ranah Bapak, keluarga Bapak. Katanya tadi Ibu sangat mengerti itu guru-guru Bapak, semua Bapak. Cuman kami tolong diperhatikan. Itu mah hak Bapak mah enggak. Ibu nggak minta dirubah, nggak minta dicabut, enggak Pak. Mungkin kalau dari yang lain enggak, kita nggak minta dirubah, nggak minta coba. Tolong perhatikan aja di transportasi yang dibawahi oleh Kadisub itu aja Pak. Ya, nggak ada lainnya. Kan itu udah, saya bilang pajak, oke evaluasi, gitu Pak ya. Panggil aja kepala Bapenda, bicarakan. Kalau saya sih hal-hal yang meringankan siapapun pasti sangat keputusan. Mungkin itu aja mungkin. Semoga Bapak sehat, Bapak juga kita doakan sama-sama banyak umur untuk Jawa Barat yang tercinta ini Pak. Kita cinta Jawa Barat semuanya. Nah itu supaya jangan ada demo-demo lah, enggak apa-apa. Nah tolong sedikit aja mungkin minta kebijakan kepada beliau-beliau ini supaya rapi di Jawa Barat ini dan tidak memberatkan beliau dari lantas. Aduh, mohon maaf Pak Dir. Pak ini juga mohon maaf kepada anak buahnya, seminggu ini kita betul-betul sudah mencapaikan diri sendiri gitu, tapi demi orang banyak sama ibadah juga. Apalagi setua ibu harus udah dilarang sama anak-anaknya, tapi demi cinta transportasi dan cinta ke Bapak kita semua. Itu aja Pak dari. Udah, ya terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas kesempatan audiensi yang sangat baik ini. Kami mengaturkan sekali lagi semoga kita senantiasa sehat dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Siap, kasih. Kasih terus. Siap. Ya, ini opol. Seberapa umur teh? Udah hampir mau 70 Pak Gubernur. Siap. Siap. Iya, siap. Siap. Kasih. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Siap. Punten ada sekedik nalihan upami di hotel-hotel di kabupaten kan menghasilkan PAB masyarakat dia membiaya yang dilarang bapak mesti sama gitu tapi kan tering keluar kota minta di Tasik ke Bandung gula apa di Tasik karena aya PAD nya sekedik Pak gitu. Siap. Atur nuhun Bapak, atur nuhun. Siap. Pak, saya namanya
kasih Pak. Ya, Pak Gubernur kan mau oleh-oleh supaya ulah demo aduh di Pak Gubernur sekali ke barudak aduh. Kumaha? Mau minta tolong we supaya ulah ya demo pabung tong geus dipoto ini. Ya. Tong geus dipoto ini. Jangan oleh saya nanti subjektif. Aduh. Kumaha tuh Pak Gubernur jauh supaya kayak subjektif. Nah, teman-teman jangan sampai kita di depan begini, di belakang ayader, ibu nggak mau itu. Tolong teman-teman bilang ke bapak mumpung ada ini. Gitu. Sok atuh teman-teman. Udah ada santai. yang bisa meredam lah Pak, ada solusi Nah, bagi kami itu, juga. Pak. Ya kan saya sudah Karena memang sekarang 2.552-nya benar-benar terkapar Pak. Di garasi Itu itu. bapak lah sekali. Ya Pak Gu bisa lihatlah ke garasi. Ya enggak kan garasi. saya sudah nyampaikan kalau Misalnya misalnya ada solusi lain. maksudnya. enggak, kalau solusinya saya carikan untuk misalkan gitu loh ke industri-industri di Jawa Barat, ya saya pasti bantu. Paham kan Gitu bapak? loh. Saya pasti bantu kalau urusannya. Nambah larangan nggak bisa Pak Gubernur tetap jadi. Tapi kalau mencari solusi ini solusi industri, saya kan bisa panggil industri di Bekasi, industri di mana-mana. Jadi bapak-bapak harus paham, Gitu loh. jangan sampai nanti organa disalahin, organa Nggak menjembatani. nyalahin, Mas. Iya. Tapi kalau memang itu depan bapak, kita tidak akan demo lagi. Ibu minta itu ya Pak ya, di teman-teman ya, gitu teman-teman. Mual kan? So teman-teman mending terbuka Ya, ke bapak. tapi nanti juga Kayak ulah Gu, aya ribut di tukang. ya Pak Gu saya harap bisa menjelaskan juga lah ke Nah, masa aksi lah. Gitu. Ya kan nanti ini saya posting kok. tidak akan demo Ini Pak. yang dialog ini Ya, akan saya sampaikan. maksudnya pada kalau aksi ini terjadi Pak Gu bisa menyampaikan lah gitu ya. Ini Jangan- nanti- maksudnya saya sih berharap Pak Gubernur bisa tampil langsung, tidak melalui medsos gitu loh Pak. Supaya Ya nanti kita lihat lah mana yang lebih urgent. Mending yang harus rek kita- naon deh demoan. enggak, maksud saya kan biar jadi ini kan sekarang kan nggak ada nih, seolah-olah kan kita tuh belum ada solusi lah gitu ya. Jadi nanti pada saat kalau aksi ini terjadi, mohon Pak Gu bisa menyampaikan gitu. Iya kan Masa begini aksi. loh, kita sudah jelas sikapnya, kan gitu loh. Dan ini nanti akan saya tayangkan. Dialog ini akan saya tangkap pun tanpa difoto. Kan itu bisa melihat bahwa arah saya kemana. Kan gitu. Ya, tapi paling tidak bisa menyampaikan lah Pak Gu. Ya Pak, balik Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Gubernur, hatur nuhun. Ya Pak. Terima kasih.